Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan meluruskan bacaan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Bapak Supi Dunia, yaitu Bapak Lutfi bin Yahya. Ini pembacaan surat Yusuf ayat 4, dan ini terjadi di salah satu acara di Kabupaten Batang ini. Jadi Kabupaten Batang, Kecamatan Bandar, tepatnya di Desa Simpar. Ini yang mengundang Madin ini. Jadi mungkin acara akhir sana atau apa. Di situ Pak Lutfi membaca surat Yusuf ayat 4. Ini salahnya tidak main-main, menghilangkan beberapa kalimat serta menambahi kalimat ayat. Nah, karena kesalahan yang tidak lumrah, membuang kalimat serta menambahi kalimat, ini sehingga saya harus meluruskan kesalahan ini, dan video ini sudah terjadi sangat lama. Kalau saya melihat dalam uploadan di channel yang mengupload video ini sudah berumur 13 tahun. Nah, dari lamanya video ini tentu di sana sudah banyak ditonton oleh publik. Sehingga kalau tidak saya luruskan akan sangat berbahaya, karena video yang sudah terlanjur diupload dalam sosmed, khususnya di YouTube, ini akan terus ditonton oleh publik. Ketika tidak saya luruskan, ya nanti akan terus-terusan menyesatkan banyak orang. Namun seperti apa kesalahan Pak Lutfi bin Yahya sehingga saya sebut kesalahannya tidak main-main? Nanti cuplikan videonya akan saya tampilkan sehingga penonton lebih jelas menyimak dengan seksama, dan penonton pun akan tahu di mana letak kesalahan Pak Lutfi bin Yahya dalam membaca surat Yusuf ayat 4 tersebut. Tetapi sebelum saya tampilkan cuplikan video Pak Lutfi bin Yahya, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya langsung saya tampilkan cuplikan ceramah Pak Lutfi bin Yahya. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Terus Nabi Allah Yusuf cilik sampai mimpi. Wa qala Yusuf itu qala Yusuf ali abadi inni ra'aitu ahadan asyara kawkaba wa syamsa wal qamaru ra'aituhum li sajidin. Wa qala Yusuf itu qala Yusuf ali abadi inni ra'aitu ahadan asyara kawkaba wa syamsa wal qamaru ra'aituhum li sajidin. Lo ngimpi kok dipercaya. Lapa Nabi Nabi Yusuf itu dadi rasul apa durung nabi, ngimpine bocah. Baru saja kita menyaksikan dan mendengarkan Pak Lutfi bin Yahya dalam membaca surat Yusuf ayat 4. Tentu penonton tahu di mana letak kesalahan-kesalahannya. Ada 4 poin kesalahan ini yang nanti akan saya jelaskan. Jadi ayat yang benar yang seharusnya dibaca Pak Lutfi bin Yahya
itu berbunyi idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, yang artinya ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya Yakub, wahai ayahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Aku melihat semuanya sujud kepadaku. Itu sebuah pernyataan dari Nabi Yusuf yang bercerita kepada ayahnya Yakub bahwa Yusuf ini mimpi melihat bahwa 11 bintang, matahari, dan bulan semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Lah Pak Lutfi ini salah membaca ayat. Jadi ayat yang berbunyi idh qala Yusufu ditambahi wa qala Yusufu. Jadi sebelum Pak Lutfi membaca idh qala Yusufu, ini Pak Lutfi membaca wa qala Yusufu kemudian idh qala Yusufu. Nah di situ menambahi kalimat. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Menambahi wawunya saja ini nggak boleh. Nah di situ kan sudah menambahi wawu, kemudian menambahi fi'il madhi, serta menambahi isim alam yaitu Yusuf. Jadi menambahi huruf wawu, menambahi fi'il madhi, dan juga menambahi kalimat isim. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, Pak Lutfi membaca idh qala Yusufu yang seharusnya li abihi, itu lafadz abihinya dihilangkan. Jadi li abihi yang artinya kepada bapaknya Yusuf. Jadi abihi itu artinya bapaknya Yusuf, itu lafadz abihi dihilangkan. Tetapi li-nya itu masuk pada lafadz abati. Jadi Pak Lutfi membaca idh qala Yusufu li abati. Jadi abihinya dibuang. Ini juga fatal ayat Al-Quran kok. Kemudian ini ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ini Pak Lutfi mentanwini lafadz ahada. Jadi lafadz ahada ini nggak boleh ditanwini. Nah ketika ditanwini maka menjadi susunan yang terpisah dari lafadz asyara. Itu adalah kesalahan yang ketiga. Jadi Pak Lutfi mentanwini lafadz ahada, dibaca ahadan, itu salah. Kemudian yang keempat, Pak Lutfi membaca wal qamara ra'aituhum li sajidin. Di situ dhamir jamak itu dibuang. Jadi langsung wal qamara ra'aitu li sajidin. Nah ini juga kesalahan yang sangat fatal karena dhamir itu mempengaruhi makna. Karena dhamir itu kembali kepada lafadz ada asyara kaukaba wasyamsa wal qamar, yang artinya bahwa Nabi Yusuf itu bermimpi melihat 11 bintang, kemudian matahari dan rembulan yang semuanya sujud kepada Nabi Yusuf. Ini untuk muhibbin yang menonton video saya, ketika junjungan Anda saya luruskan, jangan memframing ya, jangan mencak-mencak, jangan marah. Seharusnya Anda sebagai muhibbin Pak Lutfi bin Yahya harus berterima kasih kepada saya karena sudah ada orang yang peduli meluruskan kesalahan-kesalahan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Pak Lutfi bin Yahya. Ini bukan soal saya mencari kesalahan-kesalahannya, tetapi memang kesalahan yang sudah terlanjur terpublikasikan di sosmed dan ini akan terus ditonton oleh publik, maka ketika kesalahan itu tidak saya luruskan akan membahayakan
akan menyesatkan banyak penonton. Karena itu, jangan menganggap saya membuka aib Habib Lutfi bin Yahya. Ini bukan aib. Salah ya salah. Harus diluruskan dan siap untuk diluruskan. Karena seseorang yang berjiwa besar adalah orang yang siap diluruskan ketika memang salah. Nah ini nggak bisa ngeles lagi. Kesalahan dalam membaca surat Yusuf ayat 4 ini kesalahannya fatal dan ada dalam 4 titik. Ini tidak bisa ngeles lagi. Muhyiddin yang mau mencoba memframing ini tetap nggak bisa karena kesalahannya nyata dan jelas. Saya ulangi, kesalahan Pak Lutfi bin Yahya di situ dalam membaca ayat Idqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ada 4 titik Pak Lutfi salah. Pertama, menambahi lafaz waqala Yusufu sebelum membaca idqala Yusufu. Kemudian yang kedua, menghilangkan lafaz abihi. Jadi Pak Lutfi langsung membaca li abati inni ra'aitu. Kemudian yang ketiga, Pak Lutfi mentanwini lafaz ahada. Dan yang terakhir, Pak Lutfi membuang dhamir jamak ghaib yang ada dalam lafaz ra'aitu. Itu dibuang oleh Pak Lutfi sehingga langsung membaca wal qamara ra'aitu li sajidin. Nah, dari keempat kesalahan ini, maka untuk Muhyiddin Pak Lutfi bin Yahya ya harus siap menerima kesalahan junjungannya dan harus mengakui bahwa memang bacaan Pak Lutfi salah. Karena memang salah, karena Al-Quran satu huruf saja ditambahi atau dikurangi, ini jelas tidak boleh. Apalagi di sini menambahi sampai beberapa kalimat dan membuang beberapa kalimat. Lah ini nggak boleh ya, nggak boleh. Saya kira cukup video meluruskan kesalahan bacaan Al-Quran Pak Lutfi bin Yahya. Nah, ketika Pak Lutfi bin Yahya adalah orang yang masyhur, disebut sebagai orang yang sangat alim, alamah, bahkan ulama level dunia. Tetapi ketika saya teliti, saya sudah berkali-kali meneliti bacaan Pak Lutfi bin Yahya, baik bacaan Al-Quran, baik bacaan hadis. Ini hampir dalam setiap ceramahnya saya menemukan kesalahan-kesalahan itu. Nah, untuk Muhyiddin, apakah masih akan berhusnudzon? Pak Lutfi bin Yahya adalah ulama yang benar-benar mumpuni di bidang keilmuan agama. Sementara seringkali kesalahan-kesalahan itu tampak nyata. Membaca ayat Al-Quran, membuang dan menambahi. Membaca hadis juga seringkali salah. Bahkan menafsiri ayat Al-Quran pun sering ditafsiri dengan model penafsiran sendiri. Nah ini saya serahkan kepada Muhyiddin Pak Lutfi bin Yahya. Apakah kesalahan ini akan disebut sebagai sabqul lisan ataukah kesalahan-kesalahan yang sering saya tambahkan ini hanya sebuah kebetulan atau sebuah tanda bahwa Pak Lutfi bin Yahya itu hanya sekedar penceramah yang tidak begitu mumpuni dalam ilmu agama. Nah, soal penilaian saya serahkan kepada Muhyiddin yang menonton video ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.